Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak akan ngebahas sesuatu yang gak berhubungan dengan perempuan, tapi berhubungan dengan sebuah kasus yang sedang ramai ya, khususnya hari ini ya, sama kemarin kalau nggak salah ya, yaitu sekolah swasta di Surabaya, yaitu Sekolah Petra, yang kemudian jadi ramai, terblow up di media karena adanya selisih paham dengan warga di sekitar sekolah itu berdiri yang meminta agar Petra ikut serta membayar iuran sebesar 35 juta per RW-nya. Nah, sekarang kita akan ngebahas dari komentar para netizen nih. Jadi ada beberapa komentar netizen nih ya yang ketika emak membaca berita itu ya di media online ataupun di beberapa YouTuber ya. Jadi itu ada komentar para netizen yang wah ini merampok, ini pemalakan, ini premanisme gitu. Nah, semacam ini. Sebentar. Mungkin begini ya. Kalau misalnya emak kurang tepat atau apa, ini sekedar opini ya. Silakan nanti komen pendapat emak juga di bawah juga boleh. Menurut emak ya gini, karena Petra ini kan yang dipermasalahkan yang ini adalah yang tidak terletak di pas pinggir jalan besar gitu. Jadi Petra ini kemudian harus ketika wali murid mengantarkan, menjemput ataupun berurusan dengan urusan KBM ya, belajar mengajarnya akan melewati wilayah perumahan tersebut, di mana wilayah perumahan itu otomatis biasanya itu memang ada iuran bulanannya. Nah, contoh saja ya, kalau emak saja yang tidak tinggal di kota besar semacam Surabaya, kami harus membayar iuran bulanan sebesar 120.000 per bulan. Itu untuk menggaji satpam yang ada menjaga perumahan kami, kemudian juga menjaga petugas kebersihan yang mengambil sampah-sampah. Nah, semacam itu. Dan beberapa kebutuhan lain ya, kalau misalnya ada sisanya. Nah, itu setelah dikumpulkan satu perumahan, memang satu RW itu satu perumahan, dan itu kita berkisar sekitar puluhan juta rupiah, mungkin hampir 30 juta juga. Nah, semacam itu. Jadi, menurut emak, kalau apalagi di lingkup perumahan yang di wilayah Surabaya ya, pasti tentunya juga ada iuran seperti ini gitu. Dan itu kemungkinan besar itu dianggapnya Petra juga merupakan sebuah entitas atau kelompok, bukan sekedar usaha kecil yang misalnya kayak usaha warung atau usaha toko apa, tapi memang benar-benar usaha yang kita tahu sendiri bahwa Petra ini sebuah lembaga pendidikan yang sangat terkenal dan biayanya juga nggak dibilang bukan sesuatu yang murah ya gitu. Jadi atas beberapa dasar pertimbangan mungkin itu yang diterapkan. Lagian juga merupakan menurut emak sih ya, karena memang membangunnya di situ. Coba kalau misalnya Petra membangunnya di pinggir jalan, mungkin kan tidak akan ribet dengan namanya iuran RW. Tapi iuran RW itu memang diperlukan untuk membayar para gaji satpam dan sebagainya, itu memang iya kenyataan, dan itu terjadi, dan itu nggak apa-apa gitu loh, karena kita memang menggunakan jasanya. Karena memang harus kita akui kalau untuk sekolah-sekolah mahal semacam Petra itu saya rasa kan sangat jarang sekali anak-anak yang berangkat berjalan kaki atau naik sepeda kayu, jangan jarang sekali mungkin ya, atau bahkan naik angkot. Mungkin ya kemungkinan besar itu kan di sebelah tempat tinggal emak itu juga sebenarnya ada sebuah sekolah swasta ya kan, dan jalannya tuh memang melewati kampung juga. Dan saya bisa pastikan, bukan pastikan ya, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa rata-rata itu kan pasti diantar dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dan kemungkinan Petra juga mengalami hal yang sama. Dan penggunaan kendaraan pribadi otomatis muridnya kan bukan 1, 2, 10, 20 kan banyak ini otomatis. Nah, otomatis juga kendaraan pribadi yang lalu lalang juga banyak. Dan otomatis itu akan terjadi pada saat jam keberangkatan, jam penjemputan, otomatis itu juga perlu pengaturan. Ya, intinya adalah karena lokasi usahanya berada di wilayah pemukiman, maka bagaimana sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan menaati aturan yang ada. Misalkan keberatan juga semoga ditemukan segera solusinya. Jadi kalau misalnya emak kurang setuju soalnya di dalam kalimat kayak dipalak gitu, enggak juga, karena memang kalau menurut emak ya bukan dipalak ya, karena memang kalau kita tinggal di sebuah lingkungan kayak macam perumahan semacam itu ya memang ada iurannya gitu loh. Cuman besarannya mungkin bisa dibicarakan kalau memang harus membayar pada 4 RW yang karena harus melalui 4 RW tersebut mungkin ya, karena emak juga kurang tahu Surabaya. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Terus kalau ada lagi nggak ada laporan terperinci ya kurang mungkin bagaimana ya, kan ada bagian humas atau apapun yang bisa untuk berbicara dengan RW masing-masing ya kan, 4 RW tersebut.
Dan juga lagi kalau misalnya juga bisa juga bergabung di grup. Kalau di tempat emak biasanya kita di grup terus kemudian ada perincian penggunaan dana, pemasukan berapa, penggunaannya apa. Meskipun itu tidak tertulis tetapi ada perinciannya. Nah, semacam itu. Ya, intinya adalah saling apa namanya ya, menjalankan sebuah usaha memang ada pro kontra, dalam artian ya harus ada banyak pertimbangan di mana lokasi berdiri, makanya kita harus ada izin usaha, itu pun harus izin kiri kanan ya kalau di lingkup perumahan misalnya atau apa gitu ya. Ya karena itu untuk berjaga-jaga bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita penuhi. Jadi semoga ada jalan terbaik ya kan untuk jadi pendidikan bisa jalan, tetapi juga agar para netizen juga tidak serta-merta kemudian memberitahukan bahwa ini tuh pasti ini gitu, bukan. Tapi kenapa ya? Karena memang ada iuran, karena emak sendiri juga mengalami memberikan iuran di tempat tinggal emak. Jadi ada perumahan kami yang notabene tidak di Surabaya aja sudah puluhan juta, jadi semacam itu. Jadi itu hal-hal yang wajar saja. Jadi kalau besarannya silakan direbut dan dibicarakan. Nah, semacam itu. Silakan tulis saja di kolom komentar ya, karena kadang gini ya, kadang kita kan maksudnya emak membuat konten ini sebenarnya tidak membela pihak kanan ataupun pihak kiri, ataupun ya emak netral aja di tengah, tapi agar menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin tidak perlu membayar iuran RW yang besar banget atau apa, sehingga ketika muncul angkanya seperti itu kesannya jadi besar banget. Jadi menurut emak ya itu tadi, karena mungkin Betra dianggap sebagai sebuah kayak kelompok apa ya, kayak karena saking banyaknya ya kegiatan ekonomi ya, proses belajar mengajar memang di situ, tapi ada proses kegiatan ekonomi juga yaitu di bidang jasa pendidikan yang itu besar. Jadi mungkin bisa dianggap sebagai sebuah kayak satu RW gitulah, atau bagaimana, atau satu lingkungan yang bisa ditarik sedemikian gitu. Jadi dibicarakan saja secara kekeluargaan. Semoga ada jalan terbaik buat semuanya, tapi ya memang harus iuran adalah hal yang wajar untuk dibayarkan gitu ya. Kalau besarannya silakan dibicarakan. Sekian dari Emma. Oke, kita banyak-banyak baca ya, biar nanti kalau misalnya kita komentar di YouTube ataupun apapun, kita jadi lebih banyak tahu. Oke, bye-bye. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Jangan tersinggung ya, ini aja pendapat pribadi emak di pojok emak. Ketemu lagi nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.